Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat serta selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita di pagi Jumat ini, yaitu membahas tentang faedah sejarah Islam, di mana kita sedang membahas tentang kehidupan salah seorang ulama yang fenomenal, yaitu Syekhul Islam Taimiyah, yang mendapat tuduhan-tuduhan fitnah dari orang-orang yang membenci beliau. Maka kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang berbagai fitnah-fitnah tuduhan tersebut dan jawabannya. Sebenarnya yang telah kita jelaskan di awal pembahasan kita membahas tentang biografi beliau, bahwa kita wajib menyelamatkan ulama dari berbagai bentuk fitnah dan tuduhan tersebut sebagai bentuk pembelaan kita kepada agama Allah. Karena tujuan mereka mencela para ulama, menghina, menyesatkan adalah yang mereka harapkan bukan personalnya, tapi adalah ilmu yang telah mereka wariskan. Sehingga tidak sedikit fitnah-fitnah yang ditujukan kepada beliau, baik di masa hidup beliau maupun setelah beliau wafat. Dalam pembahasan lalu telah kita bahas berbagai tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan berbagai tuduhan-tuduhan tersebut dan kita menjelaskan kepada umat bahwa itu merupakan sebuah kedustaan, atau dengan bahasa sekarang disebut dengan sebagai hoax, atau kebohongan, kedustaan, fitnah. Tuduhan berikutnya adalah yang disebarkan oleh orang-orang yang membenci Syekhul Islam Taimiyah ini adalah mendudukan kepada beliau sebuah ungkapan bahwa beliau berpendapat bahwa alam ini adalah qadim. Ini salah satu tuduhan yang dituduh kepada beliau, dan ini juga disebarkan oleh orang-orang yang sebenarnya telah kita jelaskan, imma dia tidak mengetahui, tidak pernah membaca tentang kitab Syekhul Islam Taimiyah, atau dia tidak mencoba mengklarifikasi tuduhan-tuduhan tersebut. Yang ketiga adalah memang dia tahu bahwa hal itu ada sebuah kebohongan, tetapi karena dia memiliki tujuan dan keinginan di belakang itu, maka dia tetap menyebarkan kebohongan-kebohongan itu, meskipun telah dibuktikan kedustaannya oleh para ulama. Nah, di antara tuduhan itu adalah qalu, mereka yang menuduh Syekhul Islam Taimiyah adalah innahu yuqulu bi qidamil alam, bahwa menuju Syekhul Islam Taimiyah berpendapat bahwa alam ini adalah qadim. Wa innal alama azaliyun bi jinsihi, ay jinsil alam. Jadi mereka mengatakan bahwa Syekhul Islam berpendapat bahwa jenis alam ini adalah qadim. Lam yataqaddamhu Allahu bil wujud. Mereka mengatakan bahwa Syekhul Islam berpendapat demikian, bahwa Allah tidak lebih dahulu wujudnya dari alam ini. Itu tuduhan kepada Syekhul Islam. Tuduhan ini, jika kita mencoba membuka lembaran-lembaran kitab Syekhul Islam Taimiyah, akan terbukti kebohongannya. Maka di sini akan kita nukilkan sebagian dari perkataan-perkataan beliau. Di antara orang yang menuduh beliau dengan itu adalah dikenal dengan Al-Habashi, salah satu tokoh Habasyiyah, satu kelompok aliran yang ada di Lebanon, itu Habasyiyah. Dan ini adalah orang yang paling getol, yang paling membenci dakwah Syekhul Islam Taimiyah. Sampai hari ini di Lebanon yang mereka membuat kedustaan-kedustaan itu namanya Al-Habashi, Abdullah Al-Habashi. Untuk membantah berbagai tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada para ulama, secara khusus Syekhul Islam Taimiyah,
ada dengan dua pola secara umum. Yang pertama adalah meminta si penuduh memberikan referensi di mana dia mendapatkan pernyataan tersebut. Kita minta di buku mana dan halaman berapa perkataan tersebut kamu dapatkan, atau tuduhan tersebut kamu miliki buktinya atau faktanya dari kitab-kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Taimiyah. Bisakah engkau menunjukkan di halaman berapa? Karena hal yang sama ini pernah kami lakukan dalam salah seorang yang mantan ya. Dia terjebak dalam pikiran teroris radikal. Ketika itu kami berdiskusi dengan dia, karena kemana-mana dia mengatakan bahwa pikiran teror itu adalah lahir dari pemikiran Muhammad Wahab, kemudian dia menyebutkan kitab Durasaniyah. Ketika di dalam diskusi itu kami meminta membuktikan omongan itu di mana di kitab Durasaniyah dan halaman berapa. Rupanya si penuduh tidak berani menunjukkan. Ya, tidak bisa menunjukkan di halaman berapa dan kitab di mana tempatnya. Dia mengatakan bahwa ada indikasi bahwa pendapat ataupun pemikiran ataupun dakwah Syekh Muhammad Wahab itu membawa paham radikal. Sampai hari ini, mereka yang menuduh dengan berbagai macam tuduhan tidak bisa membuktikan. Bahkan, jika kita berbalik membuka kitab-kitab para ulama yang dituduh tersebut, justru tuduhan-tuduhan tersebut akan terbukti kebohongannya. Nah, inilah bagi orang-orang yang masih mempercayai sebagian para da'i, sebagian para kiai, sebagian para ustadz yang suka memfitnah Syekhul Islam Taimiyah atau Syekh Muhammad Wahab. Ya. Kita meminta di halaman berapa, kitab apa judulnya, ya. Hal itu Anda temukan. Nah, demikian pula contoh sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habashi ini, ya. Dia membuat sebuah perkataan dari dirinya sendiri. Ya. Dan ini bagaimana Allah membuka kebohongannya. Salah satu cara Allah membuka kebohongannya, Al-Habashi menuduh, Syaikhul Islam mengatakan, innal alam azaliyun bijinsi. Mengatakan bahwa jenis alam ini adalah azali. Ya. Maka ungkapan seperti ini, jika kita cari, tidak akan ditemukan dalam kitab Syaikhul Islam, karena dia sendiri membuat sebuah ibarat. Ya. Orang-orang yang menuduh, menjelaskan fitnah-fitnah, membuat fitnah-fitnah ini, imma dia mendengar dari orang lain tanpa mencoba membaca, atau bahkan mungkin tidak mampu membaca berbahasa Arab, ya, kitab-kitab para ulama tersebut, atau dia membaca namun tidak paham maksudnya. Seperti sering terjadi orang memutarbalikkan pemainnya ketika para ulama menjelaskan hal-hal yang tidak pantas dilakukan di kuburan, hal-hal yang bertentangan nilai-nilai tauhid yang diperbuat ketika berziarah kubur, lalu mereka berargumentasi, oh ini orang anti ziarah kubur. Nah, begitu cara mereka dalam menyimpulkan. Dan itulah model-model kerjanya para ahlul ahwa wal bidah di dalam menolak kebenaran. Ketika dijelaskan bagaimana keutamaan, ya, salawat, kemudian dijelaskan hal-hal yang tidak pantas ketika bersalawat kepada Rasulullah dilakukan, baik dalam bentuk pujian yang berlebih-lebihan ataupun diiringi dengan musik dan tarian, itu tidaklah pantas ketika bersalawat, mereka akan menuduh dengan tuduhan orang anti salawat. Nah, ini akan kita temukan sama dengan seperti yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu mereka, di antara seperti juga Al-Habashi ini mengatakan demikian. Karena Syaikhul Islam membahas tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Khallaq. Allah itu Maha Pencipta. Jadi ketika membantah orang Al-Kalam yang dikenal dengan pembahasan tasasul hawadith, mereka tidak memahami ungkapan Syaikhul Islam dan lalu mereka mengatakan bahwa Syaikhul Islam berpendapat alam ini qadim.
Kemudian ya, kalau kita mencoba melihat, tentu perkataan yang disebutkan oleh Al-Habasyi ini tidak akan ditemukan dalam kitab Syaikhul Islam Taimiyah, karena tidak pernah Syaikhul Islam mengatakan bahwa alam ini qadim atau lebih dahulu, ya, azali. Tidak pernah beliau mengatakan demikian. Maka jika kita melihat apa yang dituliskan, digariskan oleh Syaikhul Islam dalam kitabnya, contoh di sini kita ungkapkan. Contohnya dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid 5, ya. Itu dijelaskan, ya, halaman 9 sampai, ya, atau ya, 500, halaman 563, kemudian juga jilid 9 halaman 16 sampai 281, halaman 6. Di sini dinukilkan perkataan beliau oleh seorang penulis, jilid 5, halaman 563, jilid 9 281, jilid 16 halaman 95, jilid 12 halaman 45, atau di Minhajus Sunnah jilid 1 halaman 167, dan juga kitab As-Safadiyah halaman jilid 1 halaman 79 seterusnya. Dan masih banyak, ya, termasuk juga dalam jilid 5 halaman 565, ini kita nukilkan ungkapan-ungkapan Syaikhul Islam ini, ya, yang menunjukkan kebohongan, dustaan dan tuduhan tersebut. Apa kata beliau? Kullu ma siwahu ay siwallah makhlukun muhdathun masbukun bil adam. Semua yang selain Allah, semua yang selain Allah adalah makhluk muhdas, baru, masbukun bil adam, didahului dengan ketiadaan. Itu pernyataan beliau, secara jelas beliau tegaskan. Nah, karena tuduhan-tuduhan tadi masih saya temukan atau kita temukan sebagian orang-orang yang menyebar fitnah terhadap dakwah sunnah di Indonesia, dalam ceramah-ceramahnya mengutip tuduhan tersebut dan membawakan dan menjadikan itu sebagai hujah untuk menyatakan Islam itu sesat, ya, dan seterusnya. Nah, maka kenapa kita bahas dalam topik kita pagi Jumat ini hal ini? Karena banyak menyebar tuduhan-tuduhan di masyarakat yang disebabkan oleh para pembohong-pembohong, ya. Nah, beliau secara tegas menjelaskan kullu ma siwahu siwallah makhlukun muhdatsun masbuqun bil adam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk muhdats, baru, masbuqun bil adam, didahului dengan ketiadaan. Walam yakun minal alam syai'un qadimun. Tidak ada sedikit pun dari alam ini atau dari makhluk ini yang bersifat qadim. Dah, semoga orang-orang yang masih menyebarkan tuduhan ini dapat mendengar, ya, dan mengetahui hal ini. Itu tegas belum mengatakan walam yakun minal alami syai'un qadim. Tidak ada satu bagian pun dari makhluk ini, dari alam ini, yang qadim, yang azali, tidak ada. Itu pernyataan beliau dengan tegas. Ya, walaupun bagi kita sebenarnya tuduhan ini sangat tidak akan mungkin, ya, bagi seorang ulama, tetapi itu masih disebarkan kedustaan oleh sebagian orang yang ingin memfitnah. Ya, tujuan dia memfitnah Syaikhul Islam Taimiyah adalah karena para dai-dai yang mengajak kepada sunnah, kepada tauhid, sering menukil perkataan Syaikhul Islam Taimiyah. Lalu kenapa mereka sering menukil perkataan Syaikhul? Karena Syaikhul Islam Taimiyah hidup di masa memang di berbagai aliran muncul di zaman beliau. Dan beliau lah yang mengupas berbagai syubhat-syubhat, menjawab berbagai argumentasi-argumentasi yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, haitsu anallah yujaddu bihiddin, di mana Allah SWT memperbarui, ya, keyakinan Ahlussunnah di masa beliau dengan melalui beliau dengan ilmu beliau. Maka itu jelas, ya, kullu ma siwahu makhlukun muhdatsun masbuqun bil adam.
Walam yakun minal alami syai'un qadim. Terpaksa kita ulang-ulang biar orang yang selama ini masih menyebarkan fitnah ini mendengarkan. Segala sesuatu hal yang selain Allah atau sesuatu selain Allah adalah makhluk. Muhdatsun, baru, masbuqun bil adam, ya, didahului dengan ketiadaan, walam yakun minal alami syai'un qadim. Tidak ada sedikit pun satu pun dari alam ini yang qadim, ya, yang azali. Waqala, dan juga beliau menjelaskan dalam ungkapan beliau yang lain, wa kana ma ulima bisyar'i ma'a sarihil aqli aidan radan lima yaqulul falasifah dahriyah min kidami syai'in minal alam ma Allah. Wa kana ma ulima bisyara', satu hal yang sudah diketahui dalam agama. Ma'asarihil aql, bersamaan dukungan dari akal yang, ya, akal yang sehat, akal yang cerdas. Sarihil aql artinya suatu logika yang pasti, ya, didukung juga oleh logika yang pasti, itu kata beliau, ya. Bantahan terhadap orang yang dari pendapat mazhab falasifah dahriyah. Falasifah dahriyah ini adalah salah satu golongan dari mazhab filsafat dahriyah yang mereka mengingkari tentang adanya pencipta bagi alam ini, atau mengatakan alam ini juz'u qadim. Karena dalam rumus filsafat yang mereka mengatakan asal dari alam ini adalah sebuah unsur kecil, panas, berputar-putar, lalu terpencar dari karena kekuatan radiasi dan segala macam mereka sebutkan, muncullah alam ini. Itu mereka mengatakan. Jadi bukan diciptakan oleh Allah, tapi alam ini menciptakan diri sendiri. Itu pemikiran daripada orang dahriyah, kelompok dari falasifah, dari kalian salah satu golongan dari ahli filsafat. Nah, dan mazhab ini ada, Allah katakan ungkapan mereka dalam Al-Quran, yaitu namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kata mereka, Allah ini sudah membantah juga ungkapan mereka dalam Al-Quran, kita mati dan hidup, tiada yang membinasakan kecuali hanyalah masa. Jadi mereka tidak percaya tentang adanya Tuhan, dan mereka mengatakan alam ini adalah qadim. Maka dibantah oleh Syaikhul Islam Taimiyah, sesuatu yang sudah pasti secara dalam agama ataupun dari menurut akal. Bantahan terhadap pendapat orang filsafat dahriyah, ya, yaitu mereka mengatakan min qidami syai'in minal alam Allah. Adanya sebagian dari alam ini yang qadim bersama Allah, kata beliau. Itu adalah pendapat yang batal yang dikatakan oleh orang filsafat dahriyah. Kata beliau, apa yang sudah diketahui dalam agama maupun dalam secara logika yang sehat, kata beliau, bantahan terhadap perkataan orang filsafat dahriyah. Ada pendapatnya orang filsafat dahriyah mengatakan ada sebagian alam ini yang qadim bersama Allah. Qala, dan juga beliau mengatakan, walaysa ma'allahi syai'un min maf'ulatihi qadimun ma'ahu. Kata beliau, tidak ada satupun dari makhluk yang Allah ciptakan ini qadim bersama Allah. Tidak ada dari makhluk ini diciptakan Allah, tidak ada yang qadim bersama Allah. Kata beliau, la bal huwa khaliqu kulli syai'in. Bal huwa khaliqu, la, tidak, akan tetapi dialah yang pencipta segala sesuatu. Wa kullu ma siwahu makhluqun. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Wa kullu makhluk muhdatsun. Semua makhluk itu baru. Kainun, ada, ba'da alam yakun, ada setelah dia sebelumnya tiada. Jadi tidak ada, Syaikhul mengatakan bahwa ada sebagian alam ini yang qadim bersama Allah. Wa qala hadza mimma yatabayyan bihi butlanu qawlihim fi qidamil alam. Ketika beliau membantah pendapat orang filsafat dahriyah ini di antara hal yang menjelaskan tentang batilnya perkataan mereka tentang, ya, qadimnya alam ini, kata beliau.
Wa bayan anna kullama siwallah hadithun ba'da an lam yakun. Dan juga menjelaskan kata bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah hadith. Baru ba'da alam yakun. Di mana baru sebelumnya dia tidak ada. Tidak ada, beliau mengatakan ada sebagian alam ini yang qadim. Wa qala. Ini sudah berapa banyak kita nukilkan dari pendapat ya, perkataan beliau. Tadi Majmu' Fatawa jilid 18 228. Kemudian ada kitab Al-Sofadiyah jilid 1 halaman 21. Kemudian Minhajus Sunnah Nabawiyah jilid 1 halaman 105. Nah, kata beliau lagi, waqala wa hadha burhanun mustaqilun ala anna kulla ma siwallahi muhdatsun. Ini kata beliau, ini adalah dalil tersendiri yang menunjukkan bahwa segala hal selain Allah itu muhdats, baru. Kainun ba'da alam yakun, ada setelah sebelumnya tiada. Wa annahu subhanahu khaliqu kulli syai'in ba'da alam yakun syai'an. Bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu yang sebelumnya dia tiada apa-apa. Wa subhana man farra bil baqa. Maha suci zat yang maha esa dalam kekekalan, wal qidam, dan kedahuluan, wa alzama ma siwahu al hudus anil adam. Dan Allah menjadikan segala pasti apa yang selain Allah itu adalah baru dari ketiadaan. Ini sebelumnya tiada. Lalu di sini penulis mengatakan, "Pamaza anta qailun ya ayyuhal Habasyi." Ini Habasyi menuduh tadi, bagaimana pendapatmu hai Habasyi? Dengan pernyataan-pernyataan yang sharihah, kasyifah, yang begitu jelas dan tegas membuktikan kebohongan. Hal tu'idun nazar bima jannat yadaka? Apakah mungkin engkau mencoba berfikir kembali apa yang telah ditorehkan oleh dua tanganmu? Tuqiru bi khata'ik in kunta taqiyan. Dan engkau mengakui bahwa engkau telah keliru, salah, jika engkau orang-orang yang benar-benar bertakwa. Ammada anta fa'il. Atau apakah yang engkau lakukan setelah terbukti kebohongan ungkapanmu? Kemudian, ya, hal yumkin laka an tusbita lana sidqa hadithik wa tanqul lana ibarata Ibn Taimiyah allati tanussu ala ma da'it. Dikatakan kepada Habasyi, bisakah engkau membuktikan kebenaran ungkapan dan tuduhanmu itu? Dan engkau menukilkan kepada kami ibarah, ungkapan Ibn Taimiyah yang menunjukkan terhadap apa yang engkau tuduhkan kepadanya. Ya, au takunu qad ji'ta syai'an firiyah, atau engkau setelah membuat sebuah kedustaan yang sangat keji. Fa inna husami qauli Ibn Taimiyah, sungguh kunci perkataan Syekh Ibnu Taimiyah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Ba'da alam yakun syai'an, di mana sesuatu sebelum tidak ada apa-apa sebelumnya. Qad qata asla iftira'ik, itu telah memutus, yang membuktikan kebohongan, yang memutus asal atau merobohkan pondasi kebohongan. Nah, di mana Imam Suyuti ketika mensyarahkan perkataan Imam Nawawi dalam Tadribur Rawi, ya, Imam Suyuti ketika menjelaskan perkataan Nawawi dalam Tadribur Rawi ini, menjelaskan tentang orang-orang yang tidak diterima riwayatnya. Imam Suyuti menukil dari Ibnu Taimiyah, anna man ishtaghala bil falsafah i'taqada, ini di antara orang yang tidak diterima riwayatnya, dinukil oleh Imam Suyuti dari Ibnu Taimiyah, orang yang menyibukkan diri dengan filsafat, wa'taqada, dan meyakini bima fiha min qidamil alam, di antara keyakinannya adalah meyakininya alam ini qadim. Fahuwa kafir. Orang yang meyakini adanya sebagian alam ini ada yang qadim atau azali,
maka dia telah kafir. Wala tuqbalu aqwaluhu wala riwayatuhu. Tidak diterima perkataannya dalam agama ini dan juga tidak riwayatnya. Ini perkataan dari siapa? Imam Suyuti menukilkan penjelasan tentang orang-orang tidak diterima riwayatnya ketika menjelaskan Tadribur Rawi. Tuduhan ini sudah jelas kebohongannya. Tuduhan yang ke-10. Di antara tuduhan lagi adalah, ini sebetulnya turunan dari tuduhan sebelumnya. Mereka mengatakan, innahu yaqul bisal bil ikhtiyar anillah. Menuduh Syaikhul Islam Taimiyah berpendapat bahwa dia menyatakan Allah itu tidak memiliki ikhtiar. Ya. Bahwa alam ini yaitu tercipta dengan bidalilil ijab zat. Ya. Bisdur alam minhu ay minallah bil ijab. Wajib secara zatnya. Jadi bukan Allah menciptakan, tapi alam ini wajib secara zat. Nah, tuduhan ini siapa yang membawakan? Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, dan Al-Kautsari. Kira ini, ya, di mana perkataan Al-Kautsari mengatakan, menuduh Syaikhul Islam mengatakan bahwa alam ini, ya, diciptakan wajib secara zatnya oleh Allah fil azal. Itu pendapat yang dituduhkan oleh Al-Kautsari kepada Syaikhul Islam. Muqarinan lahu, sama-sama adanya dengan zat Allah. Itu tuduhan Kautsari. Bahwa Allah tidak menciptakan alam ini dengan kekudratnya dan masyiahnya. Bal huwa ma'allahi bila masyiatin wal ikhtiyar. Tetapi dikatakan oleh Al-Kautsari bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat alam ini ada bersama Allah tanpa masyiah dan ikhtiar dari Allah. Artinya bahwa alam ini lazim bagi zat Allah. Seperti lazimnya yaitu cahaya dan bagi matahari. Nah, ini tuduhannya, menafikan ikhtiar dan masyiah bagi Allah. Ini juga sebetulnya rumusan dari pendapat orang filsafat juga. Nah, sekarang kita tunjukkan kebohongan. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa in qala mulhid, jika berkata seorang ateis, bahkan Syaikhul Islam menganggap itu pendapat orang ateis. Bal hadzal alam masyhud qadim. Bila orang ateis berkata alam ini adalah yang disaksikan ini adalah qadim, wajum bi nafsihi ghanin 'anis sani', atau tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, lam yastatwi dzalikal inkar illa juhdul khaliq. Maka tidak ada faedah dengan hal yang dia ingkari itu kecuali adalah pengingkaran terhadap adanya sang pencipta, kata Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan itu pendapatnya orang mulhid, bukan pendapat orang Islam. Pendapat orang ateis. Dia mengatakan alam ini tercipta bersama dengan, dan itu pendapat mengingkari tentang adanya pencipta dan mendustakan para rasul, kata beliau, wa mukhalafatu sarihil ma'kul, dan telah menyelisihi akal yang logika yang sehat, kata beliau. Wa dhalalul mubin, kesesatan yang nyata, alladzi huwa nihayatu dhalalud dhalin, itu adalah akhir dari kesesatan orang yang sesat, wa kufrul kafirin, dan kekufuran orang yang kafir. Itu adalah akhir dari kekufuran dan akhir dari kesesatan, kata beliau. Nah, bagaimana orang-orang ini menuduhkan hal itu kepada Syaikhul Islam Taimiyah? Lihat bagaimana Syaikhul Islam mengatakan, orang mengatakan ya alam ini lahir dari Allah dengan secara wajib, artinya alam ini tanpa diciptakan Allah dengan qudrat dan iradatnya. Digugat oleh Syaikhul Islam adalah orang perkataan orang ateis, mulhid, wal kafir. Di tempat yang lain beliau menegaskan, Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan ar-Rabbu ta'ala qadirun mukhtarun yaf'alu bimasyiati wala mukraha lahu. Rabb Allah Subhanahu wa taala qadirun mukhtar, maha kuasa dan maha menentukan pilihan. Tidak ada yang mas. Yaf'alu bimasyiati, Allah berbuat dengan masyiahnya, la mukraha lahu, tidak ada yang bisa memaksa Allah. Tidak ada yang memaksaan bagi Allah. Walaysa mujiban bidzatihi,
bima'na annahu illatun multazimah lil fi'l. Jadi bukanlah Masya Allah itu adalah atau mujiban bidzati, segala sesuatu ini ada dengan zatnya, arti illah multazima lil fi'il, atau mengatakan illah yang melazimkan sebuah perbuatan. Wala bimakna, dan juga bukan berarti masya Allah itu adalah annahu yujib bidzati la masyiata laha wala qudrah. Bahwa masya Allah itu bukanlah berarti, kata beliau, yaitu wajib dengan zatnya dan tidak ada masyiah baginya dan tidak pula qudrah. Bal huwa yujibu masyiatihi wa qudratihi masya'a wujudahu. Segala hal itu Allah ciptakan dengan masyiahnya dan kudratnya Allah, apa yang Allah kehendaki wujudnya. Wa hadha huwal qadir mukhtar. Allah itu maha kuasa lagi maha memilih sesuai kehendaknya, memiliki iradat, kudrat. Wa huwa qadir mukhtarun yujibu masyiatihi masya'a wujudahu. Maka Allah maha kuasa, maha menentukan pilihannya, ya, yang tercipta dengan masyiahnya, apa yang Allah kehendaki wujudnya. Di sini Allah menafikan, ya, di sini beliau menafikan pendapat orang-orang yang mengatakan, ya, Allah itu tidak memiliki ikhtiar. Dengan hal ini terbuktilah secara nyata kebohongan yang dibawakan oleh Haytami dan Al-Kautsari terhadap Syekhul Islam Taimiyah. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah ketika mendebat orang-orang Dahriyah mengatakan, in kuntum taquluna bi qidamis samawati wal ardi wa dawamiha hadza kufrun wa qawlu bi qidamil alam. Apa kata Syekhul Islam Taimiyah menanggapi perkataan orang-orang ahli filsafat, jika kalian mengatakan bahwa langit dan bumi ini bersifat qidam dan kekal, maka ini pendapat yang kufur, kata beliau. Wa qawlu qidam, inilah pendapat orang mengatakan alam itu qadim. Ini jelas ini belum mengingkari perkataan sebelum menisbahkan pendapat itu kepada kekufuran. Ya. Hal ini juga tuduhan-tuduhan Al-Kautsari ini ada dalam kitab At-Ta'liq ala Saif As-Saqil, ya. Dan juga Al-Fatawa Haditha punyanya Al-Haytham. Sebelumnya telah kita nukilkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah bahwa beliau mengatakan inna kullu ma siwallahi muhdath. Segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk, itu baru, kainun ba'da alam yakun. Ada setelah sebelumnya tidak ada. Wa annahu subhanahu khaliqu kulli syai' ba'da alam yakun. Allah lah pencipta segala sesuatu yang mana ia sebelum tiada. Wa qala law kana syai'un min alam azaliyan qadiman la lazima yakuna fa'iluhu mujiban bidzat. Ini belum mengingkari kalau seandainya ada sebagian dari alam ini qadim, azali, tentu melazimkan bahwa yang fa'iluhu mujiban bidzat, bahwa itu adalah perbuatan Allah, ya, perbuatannya mujiban bagi zat, dengan zatnya, bukan dengan kehendak dan kudratnya Allah. Walau kana fil alam mujiban bidzat lam yuhdits fil alam syai'. Kalau seandainya tercipta alam ini kewajiban dengan zatnya, tentu tidak ada Allah yang menciptakan sesuatu di alam ini. Ya, wal hawadits fihi masyhudatun. Ya, segala yang ada di muka bumi membuktikan, ya, bahwa tidak akan mungkin ada sesuatu itu dengan zatnya sendiri. Ya. Famtana ayakunal alam qadiman kama qala ulai dahriyah. Maka tidaklah mungkin ada di alam ini sesuatu yang qadim sebagaimana pendapat orang-orang dahriyah, kata beliau. Dan ini pernyataan-pernyataan tegas dari beliau untuk membantah tuduhan-tuduhan yang disebarkan oleh para musuh Syekhul Islam Taimiyah atau orang-orang yang membenci dakwah Syekhul Islam Taimiyah. Tuduhan yang ke-11, yang tadi yang 11 adalah yaitu menuduh Syekhul Islam Taimiyah bahwa Allah mustawin al-arsy ay an istiwa'ahu qadim. Menuduh bahwa istiwa Allah di atas arsy itu qadim. Ini juga tuduhan dari mereka, yaitu
eee, pengarang kitab Madrasah Salafiyah Mauqif Rijaluha Minal Mantiq wal Ilmil Kalam. Di sini ada ta'ifah min ahli ilm asa'u fahmi ibarat Ibnu Taimiyah. Ada sekelompok orang yang keliru dalam memahami penjelasan Ibnu Taimiyah an qasdin aw an jahlin, imma secara tersengaja ataupun dengan kebodohan. Fakanu la yadruna ma yaquluna fi sya'nihi, di mana mereka tidak memahami apa yang mereka katakan tentang Ibnu Taimiyah itu. Hal yang membuktikan ini adalah perkataan-perkataan dan ibarah dari Syekh Islam Taimiyah. Famadza qala fi naqdil martil ijma', di mana Syekh Islam Taimiyah menjelaskan ketika dalam menjelaskan kritikan terhadap maratibul ijma' karam Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm, wattafaqu anna Allah khalaqa kulla syai', bahwa semua ulama ijma', umat manusia berijma' bahwa Allah menciptakan segala sesuatu kullaha kama sya', segalanya sebagaimana Allah kehendaki. Wa anna nafsa makhluqatun, semua jiwa adalah makhluk. Wa anal arsy makhluk, bahwa arsy adalah makhluk. Jadi orang-orang yang menuduh Syekh Islam Taimiyah ini mengatakan bahwa Allah bersifat secara qadim, nah, ini adalah keliru dalam memahami apa yang dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah. Kalau seandainya Syekh Islam Taimiyah berpendapat bahwa istiwa Allah itu qadim, tentu dia akan membantah perkataan bahwa arsy itu makhluk. Sebenarnya Syekh Islam Taimiyah mendiskusikan pendapat Ibnu Hazm pada sisi yang lain. Baik. Tatkala Syekh Islam Taimiyah membantah pendapat orang menafsirkan istawa itu dengan qasada, ya, beliau mengatakan ini pendapat yang sangat lemah. Ketika Allah memberitahukan bahwa arsy itu berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Jika arsy itu makhluk sebelum, ya, fa idza kana al-arsy makhluqan qabla khalqis samawati wal ardh, fa kaifa yakunu istiwa'u amduhu ila khalqihi. Jika arsy itu telah diciptakan sebelum penciptaan langit dan bumi, bagaimana ditafsirkan istiwanya Allah di atas arsy itu adalah amduhu ila khalqil arsy, itu Allah bermaksud menciptakan arsy. Jadi di sini beliau membuatkan diskusi ketika dalam ayat Al-Qur'an menyatakan bahwa kana arsyu 'alal ma', bahwa arsy Allah itu berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi arsy telah diciptakan terlebih dahulu sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka ketika istiwa al-arsy diarti dengan qasada, beliau menafikan hal itu. Bagaimana pula Allah bertujuan menciptakan arsy sedangkan arsy telah diciptakan sebelum langit dan bumi. Maka di sini beliau menjelaskan ibarat sharihah bayyinah, ya, fi anal arsy makhluk. Di sini juga beliau mengatakan arsy itu adalah makhluk. Mana memaklukkan kaifa yakun istiwa alaihi qadiman. Kalau arsy itu makhluk, bagaimana dikatakan istiwa Allah di atas arsy itu adalah qadim. Nah, itu yang dimaksud di sini. Nah, ini di antara hal-hal yang dituduhkan pada Syekh Islam Taimiyah. Di mana kekeliruan mereka ketika memahami ungkapan Syekh Islam Taimiyah, ketika Syekh Islam Taimiyah menjelaskan perbedaan ulama menggabung antara hadis nuzul dengan sifatul istiwa. Nah, itu orang mendiskusikan bagaimana Allah itu nuzul sedangkan dia beristiwa di atas arsy. Fa idza qila idza kana Allah Ta'ala laisa 'aliyan al-makhluqat fa kaifa yuqalu inna irtafa'a ila as-sama' wa hiya duqan aw yuqalu thumma 'ala al-'arsy ila hadza kama akhbarnahu yanzilu ila as-sama'i dunya thumma yas'ad. Di sini, ya, belum mendiskusikan bantahan terhadap orang-orang Ahlul Kalam ketika apakah arsy itu ketika Allah turun ke langit bumi kosong atau tidaknya. Nah, ini yang belum diskusikan dan membantah berbagai syubhat-syubhat tentang istiwanya Allah di atas arsy. Nah, beliau mengatakan wa huwa subhanahu lam yazal ala arsy, dan diriwayatkan kata beliau Allah itu, ya, beristiwa di atas arsy dan juga memiliki sifat turun. Ya.
Kalau Allah itu bersifat turun, syubahnya orang ahlul kalam adalah berarti ada makhluk yang lebih tinggi dari Allah. Nah, itu yang jadi diskusinya. Wa idza kana fi nuzul lam yasir syai'un min makhluqat fawqahu fa huwa subhanahu yas'ad ilam yakun minhu syai'un fawqahu. Di situ juga dijelaskan bahwa beliau mengatakan bahwa nuzulnya Allah atau istiwanya Allah tidak bisa dilogikakan seperti turunnya makhluk. Itu yang ingin beliau katakan. Maka tidak menafikan nuzulnya Allah dengan istiwanya Allah. Karena itu tergambar apabila pada makhluk bertentangan. Itu yang disebut oleh beliau. Maka ketika beliau mengatakan Allah itu lam yazal alal arsh, Allah itu berada di atas aras, ya, aras azal di situ diartikan oleh orang-orang yang memusuhi syariat. Allah itu yaitu azal di situ berarti azali. Sedangkan di situ bukan berarti minal azal, itu arti kidam, bukan itu maksudnya. Tapi artinya zawal wa dhahab. Jadi lam yazal al arsh ini yang menjadi masalah bagi orang yang salah memahami tadi. Mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat Allah itu beristiwa qadim di atas aras. Kalau itu lazimnya gimana? Nah, mereka mengatakan kalau mereka mengatakan Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu beristiwa qadim, berarti aras itu qadim. Berarti Ibnu Taimiyah mengatakan aras itu qadim seperti Allah. Itu sebetulnya syubhat yang ingin mereka tujukan kepada Syaikhul Islam Taimiyah. Maka sebetulnya yang dimaksud sebenarnya bukan lam yazal ala ars, bukan arti ars itu qadim atau istiwanya qadim, arti maksudnya min al azal di azal, lam yazal itu min az-zawal wa dzahab. Itu maksudnya. Tidak berpindah setelah Allah beristiwa di atas aras. Itu yang dimaksud. Ya. Artinya Allah senantiasa beristiwa di atas aras, ya, meskipun Allah memiliki sifat nuzul. Ini di antara hal yang diskusi yang menyebabkan orang-orang tadi salah paham tentang ungkapan Syaikhul Islam Taimiyah. Yaitu fal murad biha daimah bahwa Allah SWT maha tinggi di atas makhluk meskipun Allah memiliki sifat nuzul. Itu yang ingin dijelaskan oleh beliau, ya, bahwa nuzul Allah SWT layak tadi tidaklah mengharuskan bahwa Allah itu berada di bawah sebagian makhluk. Ini yang ingin beliau tegaskan. Baik, itu diantara syubhat yang ke-11. Yang ke-12 adalah tuduhan lain kepada Syaikhul Islam adalah inna nabiyyana laisa lahu jahun. Ini tuduhan ini juga dituduhkan dalam Fatwa al-Hadithiyah karang Al-Haytami, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat Nabi Muhammad SAW tidak punya jah. Jadi dikatakan menuduhkan atau Al-Haytami atau menuduh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak punya jah. Sebetulnya kenapa diskusi ini lahir, kenapa tuduhan itu lahir ketika Syekh Islam Taimiyah menjelaskan nanti tentang hukum bertawasul dengan jah Nabi. Ketika Nabi Taimiyah menjelaskan tidak ada di dalam konteks agama nas syar'i ataupun perkataan sahabat, yaitu sahabat bertawasul dengan jah. Nah, disimpulkan oleh orang-orang itu bahwa ini tidak percaya Nabi punya jah. Jah itu apa artinya? Jah itu maksudnya kehormatannya. Ini apa maksudnya dalam bahasa Arab tuh jah itu Ustaz? Jah. Al-qadar wal manzilah, itu maksudnya. Kehormatan, ya, kemuliaan, itulah maksud kita. Nah, apakah memang sebetulnya tidak mengakui kemuliaan dan ketinggian kedudukan Nabi Muhammad SAW? Nah, jadi memang sebagaimana kita katakan, banyak ketika kita katakan, umpamanya dikritik mengarahkan bagaimana supaya amaliyah mereka, tawasul, tabaruk mereka sesuai dengan sunnah, maka mereka membalikkan pengertian. Oh, ini tidak percaya dengan adanya jah Nabi, tidak percaya adanya kehormatan Nabi dan kemuliaan Nabi. Ketika
melarang atau tidak disunahkan bertawasul dengan jah. Kenapa? Karena tidak ada tuntunan itu dalam Al-Quran, Sunnah maupun perbuatan sahabat. Nah, tapi mereka justru mengatakan Ibnu Taimiyah tidak percaya tentang adanya jah bagi Nabi atau kehormatan, kemuliaan. Nah, benarkah Ibnu Taimiyah mengingkari tentang kemuliaan dan ketinggian kedudukan Nabi SAW? Apakah Ibnu Taimiyah merendahkan kedudukan Nabi SAW? Sebenarnya yang dituduhkan oleh orang-orang yang membuat kebohongan, ya, seperti Abul Muna dalam kitabnya Rasail Muqaddimahnya, Rasail Syabukiyah dan Maqalat Saniyah Al-Habashi juga menuduh demikian. Al-Habashi yang telah kita sebut sebelumnya menuduh Ibnu Taimiyah itu tidak percaya tentang kemuliaan, kedudukan, ketinggian, kehormatan Nabi. Baik. Kita nukilkan dari perkataan Syekh Islam Taimiyah dalam pengagungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu pernyataan-pernyataan beliau, ya, sangat terang seperti terangnya matahari di siang bolong. Berkata Ibnu Taimiyah ini dalam kitabnya Majmu' Fatawa, ya, dan juga dalam Fatawa Kubra atau Quran Al-Bakri, beliau mengatakan, apa kata beliau? Kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap atau orang atau siapapun berhak untuk diambil perkataannya dan ditinggalkan kecuali Rasulullah SAW. Ya. Wa ma thamma ma'sumun min khata' ghair Rasulullah SAW. Tidak ada yang selamat, ya, dari kesalahan kecuali Rasulullah SAW. Ini beliau mengakui kemuliaan Rasulullah SAW. Ini tapi tuduhan itu ada. Ya, beliau mengatakan setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan di dalam keterangan motivasi-motivasi beliau untuk mengagungkan sunnah Rasulullah tidak terhitung dalam kitab beliau. Bahkan beliau menjelaskan hal itu. Dan tidak ada yang maksum dari kesalahan kecuali Rasulullah SAW, kata beliau. Bahkan beliau mengatakan, innal insan yansha'u an dini abihi au sayyidi. Beliau menjelaskan tentang wajibnya mentaati Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya seseorang itu kadang-kadang berkembang di atas agama orang tuanya atau tokohnya, atau ahli balidi atau kebiasaan negerinya, kama tabautiflu fil din abawahi wasadati. Sebenarnya anak kecil mengikuti orang tuanya dan juga tokohnya dalam beragama ataupun kebiasaan penduduk negerinya. Tsumma idza balagha fa alaihi an yaltazima ta'atallah wa rasulihi. Namun setelah dia balik, kata beliau, maka dia wajib melazimkan mentaati Allah dan Rasulnya haitsu kana, kapan dan di mana saja. Bahkan beliau menyebutkan tentang hak-hak Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW yang harus kita jaga. Di mana kita harus menegakkan hak-hak Nabi SAW setelah Nabi SAW wafat. Apa kata beliau? Alaina an naquma bihuquqihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita wajib menjaga hak-hak Nabi Muhammad SAW. Al-wajiba alaina fi hali mamatihi aktar mimma alaina an naquma biha fi mahyahu. Kewajiban kita untuk menekan hak Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat itu jauh lebih besar lebih banyak, kata beliau, dibandingkan ketika beliau hidup dan hadir. Karena Nabi Muhammad SAW, kata beliau, kana lahu an ya'fu an haqqihi. Karena Rasulullah kalau hidup bisa saja memaafkan terhadap haknya yang dilanggar. Wa tilkal huquq idza fa'alnaha kana ibadatan minna lillahi ta'ala. Melaksanakan hak-hak Rasulullah SAW bila kita laksanakan merupakan ibadah bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas, ya. Beliau mewajibkan kita untuk menjaga hak Rasulullah SAW. Tapi tuduhan yang sama ini juga dituduhkan pada Syekh Muhammad Wahab ketika menjelaskan orang-orang yang berlebih-lebihan, yang hulu, yang ekstrim di dalam memuja dan memuji Rasulullah SAW, bahkan beristighosa dengan beliau pun. Nah, dituduhlah orang yang menjelaskan itu sebagai orang yang anti terhadap mencintai Nabi dan seterusnya.
Kemudian beliau menegaskan, innal ulama muttafiquna ittifaqan yaqina ala wujubi ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama bersepakat dengan kesepakatan yang sangat yakin tentang wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, wa inna na'taqid wujubal amal bi ahadits sahihah 'alal ummah wa wujubi tablighiha. Dan kami berkeyakinan wajibnya beramalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Umat ini kewajiban untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan kewajiban untuk menyampaikannya kepada yang lain. Dan bahkan beliau menjelaskan tentang tawasul. At-tawassul bi ta'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadza fardun la yatimul iman illa bihi. Bertawasul dengan melaksanakan ketaatan kepada Nabi SAW, akan kewajiban yang tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dengannya. Itu masalah tawasul dengan bertawasul dengan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, kata beliau merupakan hal yang wajib. Tidaklah sempurna keimanan seseorang kecuali dengan hal itu. Wa tawasul bi du'aihi, bertawasul dengan doa Nabi SAW, wa syafaatihi, dan syafaatnya Nabi SAW. Wa hadza kana fi hayatihi, dan ini saat beliau hidup. Wa yakunu yaumal qiyamah, dan bahkan juga setelah nanti pada hari kiamat. Nah, di sini sebetulnya pembahasan masalah tawasul yang dijelaskan oleh para ulama, di mana ketika Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat bertawasul dengan doa Nabi SAW dan meminta syafaat langsung kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah mereka. Dan pun nanti setelah hari kiamat, itu pun akan terjadi setelah manusia dihidupkan, dibangkit, dan juga Rasulullah SAW dibangkit juga. Jadi sama-sama berada pada tempat yang sama. Yang diingkari para ulama kita adalah ketika saat Rasulullah telah wafat dan seseorang berada di dunia ini lalu bertawassul meminta syafaat ke Rasulullah SAW dan beliau berada di dalam alam barzah. Itu yang menjadi catatan para ulama. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana mengagungkan Rasulullah SAW yang sebenarnya. Tsumma inna ta'dhiman Nabi SAW yakunu bis salati wassalami alaihi. Dari bentuk pengagungan Nabi SAW itu adalah dengan mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Wattiba'u ma syara'ahu li ummatihi, melaksanakan mengikuti apa yang disyariatkan olehnya untuk umatnya, zahiran wa batinan, baik lahir maupun batin. Ini hakikat daripada orang yang mengagungkan Rasulullah SAW, bukan mengagungkannya dengan amalia-amalia yang tidak pernah dianjurkan Rasulullah SAW, dengan salawat-salawat yang berlebih-lebihan, yang bahkan dengan gendang dan goyang itu tidak demikian. Karena tidak demikian para sahabat dalam mengagungkan Rasulullah SAW, maka dalam mengagungkan Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk para sahabat Nabi SAW. Maka beliau mengatakan di antara bentuk pengagungan pada Rasulullah SAW, banyak mengucapkan salawat salam kepada beliau, mengikuti apa yang telah beliau syiarkan untuk umatnya, baik yang lahir maupun batin, wal qiyam bi haqqihi minal mahabbah, malah memberikan hak beliau dari rasa cinta kepada beliau, wat ta'ah, ketaatan kepada beliau, wat tauqir, pengagungan, wal muwalatu man yuwalih, mencintai orang yang mencintai Rasulullah SAW, wa mu'adatu man yu'adih, memusuhi orang yang membenci Rasulullah SAW. Ini pernyataan-pernyataan beliau tentang wajib menjaga hak Rasulullah SAW. Berkata Abu Hafidh Al-Bazzar. Al-Bazzar adalah seorang ulama Syafi'iyah dan beliau menulis buku, ya. Salah satu kitab yang beliau tulis itu Al-A'lam Al-Aliyah lahu. Ini ditulis oleh beliau tentang biografi Syaikhul Islam Taimiyah ini. Beliau menceritakan bagaimana bentuk pengagungan Ibnu Taimiyah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala wallahi ma ra'aitu ahadan ashadda ta'dhiman li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahrasa ala ittiba'ihi wa nasri ma ja'a bihi minhu. Apa kata Bazzar, seorang ulama ini? Ya, demi Allah, kata beliau, aku tidak melihat seorang pun yang sangat sungguh-sungguh mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih sungguh-sungguh untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Ibnu Taimiyah, kata beliau. Maka ini adalah persaksian yang dibuktikan kelihatan mata langsung oleh Ibnu Bazzar. Apakah mungkin ada orang yang percaya bila menuduh Syaikhul Islam Taimiyah, ya, membuat kebohongan-kebohongan dengan penuh kedustaan, ya, bahwa beliau tidak mempercayai adanya jah bagi Rasulullah SAW, ya. Wahalla arsyadana haula afakun ila maudi alladhi qala fihi. Terakhir adalah, bisakah mereka yang menuduh tuduhan-tuduhan itu menunjukkan tempat di mana dalam kitab Ibnu Taimiyah, ya, beliau mengingkari tentang jah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu beberapa syubhat-syubhat yang dapat kita bahas, insyaallah.
berikutnya nanti akan dibahas lagi tentang yaitu tuduhan tentang ziarah kubur Nabi dan kubur para anbiya yang menuduh yaitu bahwa Ibnu Taimiyah menganggap ziarah kubur Nabi dan kubur para anbiya tersebut ya kubur Nabi SAW dan para anbiya merupakan maksiat dengan ijma. Itu tuduhannya kepada Salam Taimiyah. Insyaallah tuduhan ini akan kita bahas pada jumpa yang akan datang ya. Ini banyak sekali tuduhan-tuduhan yang disebarkan tentang Salam Taimiyah ketika beliau menjelaskan umpamanya tentang bagaimana ziarah kubur yang sebenarnya sesuai dengan tuntunan sunnah. Nah, justru orang-orang yang suka melakukan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang baru di kuburan, bahkan meminta-minta di kuburan sebagai hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah, mereka mengatakan, wah dia menganggap bahwa ziarah kubur itu bid'ah, bahwa ziarah kubur itu syirik, ya, bahwa ziarah kubur itu maksiat segala macam. Bukan ziarah kubur yang katakan maksiat, ya, bukan ziarah kubur yang bid'ah. Tapi yang bid'ah adalah amalia-amalia yang dilakukan saat ziarah kubur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tauhid maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuduhan tentang ziarah kubur Nabi SAW atau kuburan para nabi itu dituduh menuduhkan dituduhnya Syaikhul Islam sebagai maksiat, mengatakan itu maksiat. Tuduhan ini sudah beliau tanggapi sebetulnya sesaat beliau masih hidup ya. Dan bahkan tuduhan ini sudah disebar ketika beliau masih hidup. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada jumpa kita kali yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.